Performa Timnas Indonesia U23. Secara umum, gameplay Timnas Indonesia U23 dinilai lebih rapi, teratur, dan menunjukkan mental serta kepercayaan diri yang lebih baik. Hal ini kemungkinan besar didukung oleh fakta bahwa banyak pemain mereka sudah terbiasa bermain di level senior dan mendapatkan menit bermain yang cukup di Liga Super. Meskipun ada pandangan bahwa secara keseluruhan, permainan tim belum sempurna, aspek mentalitas dan semangat juang di lapangan dianggap sudah cukup bagus. Performa Timnas Malaysia U23, sebaliknya gameplay Harimau Muda banyak mendapatkan sorotan negatif. Komentar-komentar menyoroti beberapa kelemahan fundamental, minim taktik dan strategi. Permainan dianggap kacau balau, tanpa ide, dan tidak terkoordinasi. Ada pandangan bahwa mereka bermain seperti ayam kampung. Kualitas individu dan teknis yang kurang. Kontrol bola, operan, turning, dan skill individu disebut lemah. Banyak operan yang tidak akurat dan serangan yang hancur. Kebugaran fisik. Kebugaran pemain dinilai masih di bawah standar, sekitar 60% yang membuat mereka tidak mampu bermain menyerang secara konsisten tanpa cepat kehabisan tenaga. Mentalitas permainan. Ada indikasi kepanikan saat menguasai bola di area lawan, kecenderungan back pass dan sikap terlalu play safe. Bahkan saat membutuhkan kemenangan, semangat juang untuk mencetak gol juga dipertanyakan. Ketergantungan pada pemain lokal. Ada argumen bahwa kualitas pemain lokal yang ada saat ini memang terbatas dan belum mampu bersaing di level Asia. Perbandingan dengan negara seperti Jepang atau Korea Selatan menunjukkan bahwa Malaysia masih jauh dari standar Piala Dunia. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Dapat diamati bahwa kualitas permainan tim Garuda Muda selangkah di atas tim Harimau Muda dan pelatih Nafuzi tidak berhasil dalam tugas perdananya. Kelihatannya gaya bermainnya tidak akan berkembang pesat, sudah enggan juga mengkritik terlalu banyak. Asalkan tidak kalah dari tim rival itu sudah lumayan, kalau kalah bisa jadi bahan omongan selama setahun. Bermain tanpa taktik, kebugaran mereka masih kurang, baru 60%. Bermain seperti ayam kampung, pecat saja pelatihnya, cari pelatih yang lebih berkualitas. Ada sisi positifnya, namun yang ingin saya komentari adalah tidak adanya ide permainan, taktik yang diajarkan lemah, umpan tidak akurat, tidak mampu membuat keputusan saat menyerang, kontrol bola sangat lemah, membuang waktu dengan mengoper bola ke kiri dan ke kanan tanpa niat menyerang. Waktu semakin menipis, tapi penjaga gawang masih saja memeluk bola dan menjatuhkan diri ke tanah. 1 menit sudah berlalu. Yang paling dibenci adalah selalu mengambil resiko mengoper bola kembali kepada penjaga gawang. Apa salahnya mengoper bola ke depan untuk menyerang? Ini sulit dan membutuhkan seseorang yang bisa merombak sistem yang semakin lesu ini. Perbedaan antara tim nasional U23 Malaysia dan Indonesia adalah timnas U23 Indonesia sudah banyak pemain yang bermain di tim senior dan juga memiliki banyak menit bermain di Liga Super. Secara permainan tim, timnas U23 Indonesia memang belum bagus, tetapi mental, kepercayaan diri, dan semangat juang di lapangan sudah cukup baik karena sudah terbiasa tampil di Liga Super. Menahan imbang tim Indonesia U23 adalah sebuah kemenangan bagi Malaysia dan hal ini harus dirayakan serta dikenang hingga akhir hayat. Timnas U23 Malaysia dan Timnas U23 Indonesia memiliki taraf dan level yang sama karena kita serumpun. Hanya itulah standar level yang kita miliki. Berbeda dengan Jepang, Australia atau Korea yang sudah mencapai standar Piala Dunia. Bagaimana Harimau Muda mau menang? Begitu bola masuk ke area Indonesia, pemain yang menguasai bola langsung panik. Tidak tahu harus mengoper ke siapa, dan ketika bola sampai di kotak penalti Indonesia, mereka mulai tamak untuk mencetak gol. Kita sudah tahu kita perlu menang meskipun hanya 1-0. Ini bukan alasan bahwa Indonesia kuat karena bermain di kandang sendiri. Sepak bola U23 Malaysia semakin parah, bahkan 30 tahun lagi pun tidak akan maju. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk tim ini dari segi kontrol bola, taktik, dan cara bermain. Indonesia di menit 70-an itu mainnya terlihat santai saja. Seharusnya Malaysia mengambil peluang di sana, tapi entahlah. Menahan bola, mengontrol bola, mengoper bola, membawa bola, mengejar bola, semuanya kacau. Lebih baik pulang lebih awal, hanya kiper Malaysia saja yang lumayan. Kalau Malaysia bermain lepas menyerang, fisik mereka akan habis dan akan dibantai oleh Indonesia. Mereka hanya menjaga nama baik Malaysia agar tidak menjadi bahan ejekan netizen Indonesia. Skuad U23 yang paling memalukan, tidak ada semangat juang untuk mencari gol, mereka hanya bermain semata-mata untuk bertahan padahal kita perlu menang. Pelatih Nafuzi sudah bisa melepaskan jabatannya? Tidak ada yang positif dari skuad U23 Malaysia. Para pemain tidak punya kualitas, lemah dalam mengontrol bola, dan tidak ada kreativitas. Serius, sangat memalukan. Keterampilan individu kurang, kontrol bola dan operan rekan tim berantakan. Perlu lebih banyak pengalaman.
Kalaupun ganti pelatih, hasilnya akan sama saja karena pemain yang bermain tetap itu-itu juga, hanya taktiknya saja yang berbeda. Tapi tetap saja pemainnya sama, mungkin hanya berbeda satu atau dua orang. Sebabnya, pemain yang ada di Malaysia memang hanya itu yang terbaik saat ini. Sebenarnya Malaysia punya banyak pemain lain, tapi mampukah mereka bermain di level kompetisi Asia? Bahkan tim senior pun membutuhkan pemain naturalisasi untuk bisa tampil baik di tingkat Asia. Begitu juga dengan Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Mereka tidak terlalu kuat jika hanya mengandalkan pemain lokal. Levelnya sama saja dengan Malaysia, ini pendapatku ya. Siapapun yang menonton permainan pemain lokal kita dan masih memilih pemain lokal daripada pemain naturalisasi grade A, ego kalian memang sangat keras. Gaya permainannya sama saja seperti dulu, tidak berubah, selalu operan ke belakang, bola lambung, sudah banyak kesempatan yang diberikan kepada pemain lokal, tapi sampai situ saja kemampuannya. Menontonnya saja menyakitkan hati, memang pantas saja TMJ memanggil pemain keturunan. Terlihat permainan Garuda Muda lebih rapi dan teratur dibandingkan Harimau Muda yang kacau balau dan tanpa strategi efektif karena tidak ada kesepahaman. Bukan Indonesia yang kuat, tapi kita yang bermain tanpa kualitas di setiap pemain. Ada satu atau dua pemain yang menambah sedikit kualitas, yang lainnya sekedar bermain bola tanpa teknik untuk lepas, tanpa kemampuan dan skill lainnya. Operan tidak akurat, serangan hancur, kebugaran B+. Untung saja Indonesia tidak begitu hebat. Yang baiknya, mereka masih anak-anak muda. Mereka perlu meningkatkan keterampilan individu dan latihan kelompok. Perbanyak bermain di level luar ASEAN. Ilmu kepelatihan mungkin bisa membantu. Para pemain harus berani berubah. Terimalah kenyataan, bakat dan gaya bermain kita hanya sampai di situ saja. Apabila kita memahami bagaimana bermain di level tinggi, bakat seorang pemain ketika di lapangan itu harus punya ide dan kecepatan. Meskipun sudah ada formasi dan taktik dari pelatih, kalau tidak ada ide permainan dan kecepatan memang tidak akan bisa berhasil. Realitas sebenarnya ketika tim menggunakan 100% pemain lokal melawan tim luar negeri, operan panjang terus-menerus, penyelesaian akhir di depan gawang tumpul ketika sudah sampai di depan gawang, semua menembak bola ke bulan. Operan balik bola ke belakang, merasa gugup saat mengontrol bola, bermain bola seperti tanpa ide, kurangnya chemistry antar pemain. Apa yang bisa disimpulkan dari penampilan tim U23 Malaysia adalah sangat mengecewakan. Lambat, tumpul, dan jenuh, tidak memahami situasi. Menit-menit terakhir seharusnya bermain habis-habisan all out, tetapi masih memilih untuk santai dan bermain aman. Bukankah hasil seri sama saja dengan kalah dalam kondisi sekarang ini? Mungkin datang ke sana sekedar untuk menambah pengalaman, dan saya bisa katakan maaf, pengalaman kalian mewakili Malaysia hanya di level U23 dan tidak ada tempat bagi kalian di tim senior. Hanya bisa berharap pada generasi mendatang yang akan mewakili Malaysia nanti. Sehari 3 kali latihan, kalau begini hasilnya, lebih baik kalian kerja biasa saja. Setiap hari mengejar bola tapi bermain seperti ini. Dengan gaya bermain seperti ini, melawan anak-anak U16 Jepang pun bisa kalah telak.